Inilah masjid dengan arsitektur dan taman yang sangat unik di Lampung. Masjid Islamic Center Tubaba ini dirancang dengan style arsitektur modern ya. Jadi ini menjadi tetenger landmark bagi masyarakat di Lampung. Masjid di Tubaba Islamic Center Lampung ini menarik ya. Di Lampung ini menjadi ikonik, menjadi landmark seperti karya-karya arsitektur dengan konsep monumental ya, bisa menjadi landmark tetenger. Jadi di dalam mendesain karya arsitektur masjid modern itu mempertimbangkan pada fungsional dan pertimbangan terhadap estetika sehingga bisa menjadi satu penanda bagi lingkungan maupun skala kota ya. Jadi inilah menjadi bahan pertimbangan di dalam nanti merancang masjid yang memiliki ciri khas modern sehingga bisa menjadi landmark bagi kawasan dan lingkungan sekitar. Jadi kami sebagai arsitek berpikiran modern, bangunan masjid memenuhi aspek kekuatan ya, dari aspek struktur dan konstruksinya aman tanpa terganggu dengan cuaca dan aspek lingkungannya diperhatikan pula. Kalau kamu ke Lampung, ada satu tempat yang gak boleh dilewatkan. Islamic Center, Tulang Bawang Barat. Di sini berdiri megah Masjid Baitus Sobur. Inilah masjid dengan arsitektur dan taman yang sangat unik di Lampung. Masjid Islamic Center Tubaba ini dikelilingi dengan kolam berisi ribuan ikan yang menunggu para pengunjung untuk memberinya makan. Menjelang Ramadan, tempat ini akan ramai didatangi pengunjung sambil menunggu azan maghrib tiba. Orang Lampung mana yang belum pernah ke masjid ini? Tempat paling favorit di Tubaba. Nah, ini dia Masjid 99 Cahaya Asmaul Husna Baitus Sobur. Masjid ini adalah salah satu dari 8 masjid terunik di Indonesia yang tanpa kubah. Meskipun udah pada pernah ke sini, tapi belum tentu pada tahu apa sih makna yang terkandung dalam bangunan ini. Yuk ikut aku kita cari tahu detail tentang bangunan Baitus Sobur. Masjid ini dinamakan Baitus Sobur karena sebaik-baiknya tempat bersabar adalah masjid. Dibangun pada zaman Bupati Umar Ahmad dengan menggandeng arsitek Andra Matin. Yang dinilai berbeda dan memiliki kedalaman konsep. Andra Matin mendesain masjid ini menjadi tak biasa. Ia menghindari bentukan masjid yang umum ditemui di daerah-daerah Indonesia. Malahan Andra Matin mendesain bangunan Masjid Baitus Sobur menjadi berbentuk podium horizontal dengan minaret persegi tinggi menjulang yang dibuat dari beton cetak polos tanpa ornamen bahkan tanpa finishing. Gak heran kalau orang lihatnya, orang sering tanya, ini masjidnya belum jadi ya? Padahal itu masjid sudah jadi dan stylenya memang begitu. Bangunan yang menjulang tinggi menjadi wujud filosofi ritual sholat sebagai manusia menyembah Tuhan. Minaret berdiri lurus tegak setinggi 30 meter yang melambangkan 30 juz Al-Quran. 5 sisi menara merupakan simbol dari sholat 5 waktu yang wajib dilakukan umat Islam setiap hari sebagai tiang agama. Jajaran kolom pada koridor berjumlah sama dengan jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran, yakni 114. Lalu ada yang unik lagi nih, pada langit-langit bangunan menara terdapat 99 lubang cahaya yang akan memantulkan cahaya ke dalam masjid ketika matahari bersinar penuh. Pada langit-langit masjid terdapat 99 nama Allah dalam aksara Arab yang tepat pada tengah hari bayangan sinar matahari yang jatuh ke bawah membiaskan nama-nama suci Allah ke dinding menara yang gelap, terasa syahdu dan sakral. Berikut rangkaian proses perencanaan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di PCM Genuk. Kita ikuti yuk dari ngintip kegiatan untuk serawung bersama pimpinan PCM Genuk dan pimpinan Kedua Takmir dan panitia pembangunan renovasi Masjid At-Taqwa Muhammadiyah PCM Genuk. Pertama kali kami audiensi dengan Ketua PCM Genuk dan pimpinan di Takmir
Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Genuk. Tentunya kami lanjut dengan studi banding beberapa contoh-contoh masjid modern yang mendunia maupun yang ada di Indonesia. Tentunya karya-karya ini salah satunya karya Ridwan Kamil dan beberapa contoh-contoh desain arsitektur masjid modern di beberapa negara. Pertama kali kami melakukan survei lokasi, pengukuran, dan pengetesan pada konstruksi bangunan masjid ini karena sudah mencapai usia hampir 20 tahun yang lalu. Dari data yang ada dari aspek geologis, penurunan tanah di wilayah Genuk ini per tahunnya bisa turun 2 cm hingga 5 cm, maka perlu kami lakukan pengecekan kembali tentang struktur pondasinya, termasuk struktur beton kolom maupun balok ya, karena kolom beton bertulang perlu dicek juga tentang kondisi karat di besi-besinya, mungkin ada pelapukan dan sebagainya. Desain bangunan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah PCM Genuk ini dengan ditandai minaret dari stainless steel yang kita ukur ketinggiannya bisa mencapai 19 meter. Untuk material dinding selimut bangunan menggunakan material yang transparan, bisa kerawang, bisa dengan material yang lebih ringan agar sirkulasi udara di dalam masjid bisa terjadi sirkulasi silang. Ya, dukungan Lasismu sangat berarti bagi pembangunan masjid ini dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang dihimpun dari para jamaah untuk melakukan donasi, berinfak, dan sedekah untuk pembangunan renovasi Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Genuk. Dengan bismillah, insya Allah pembangunan dan renovasi Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Genuk bisa terwujud lancar dan memperoleh keberkahan bagi kita sekalian.